Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian tetap sehat, semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama Bu Sheila. Hari ini kita akan belajar tema 3, muatan pelajaran IPA tentang organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, apakah kalian sudah siap? Mari kita mulai. Berikut ini adalah kompetensi dasar pada muatan IPA, yakni 3.3 menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. 4.3 menyajikan karya tentang konsep organ pencernaan dan fungsi pencernaan pada hewan dan manusia. Kemudian tujuan pembelajarannya: 1. Dengan menyimak video pembelajaran, siswa mampu memahami tentang organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia. 2. Dengan membuat diagram alur, siswa mampu membedakan proses pencernaan hewan dan manusia. 3. Dengan melengkapi peta pikiran, siswa mampu mengidentifikasi penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia. Coba perhatikan apa yang sedang dilakukan anak di gambar tersebut. Ya, meminum susu. Seperti yang kita ketahui bahwa susu umumnya dihasilkan oleh sapi. Nah, sapi ini merupakan salah satu contoh hewan ruminansia. Apa itu hewan ruminansia? Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang mencerna makanannya itu ada 2 langkah. Yang pertama, menelan bahan mentah, langsung dimakan. Kemudian langkah yang kedua, mengeluarkan makanan yang sudah ditelan tadi dari perutnya, kemudian dikunyah lagi, tidak langsung masuk ke saluran pembuangan. Nah, hewan ruminansia juga disebut dengan hewan memamah biak. Memamah ini artinya pengunyah. Contoh hewan ruminansia lainnya adalah ada domba, kambing, kerbau, rusa, dan lainnya. Sistem pencernaan hewan ruminansia ini lebih kompleks daripada pencernaan hewan lainnya. Karena dalam hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Coba diperhatikan dengan baik ya gambar ini. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia karena ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi terdiri dari 4 bagian, yakni rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Oleh karena itu, sapi biasanya dikatakan memiliki 4 perut. Bagian lambung sapi yang pertama adalah rumen atau perut besar, yakni tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan bakteri. Makanan yang dicerna di dalam rumen itu dengan gerakan mengaduk hingga makanannya itu menjadi bubur. Kemudian, makanan yang sudah dicerna tadi kembali ke mulut dan dikunyah lagi. Hal ini terjadi saat sapi sedang beristirahat. Kemudian setelah makanannya itu dikunyah 2 kali, terus masuk ke retikulum. Bagian lambung sapi yang kedua, retikulum atau perut jala. Makanan yang ada di retikulum ini mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa.
Di dalam retikulum terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda yang masuk bersama makanan sehingga makanannya ini tidak langsung masuk ke dalam omasum. Nah, bagian lambung sapi yang ketiga, omasum atau perut kitab. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Kemudian makanan tersebut masuk ke abomasum. Bagian lambung sapi yang terakhir, abomasum atau perut masam. Bagian perut ini disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pepsin. Gambar apa ini? Apakah kalian tadi sudah sarapan? Ya, gambar menunjukkan anak sedang makan sayur. Jangan lupa makan sayur ya. Salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Makanan yang telah dimakan akan diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi. Nah, sistem pencernaan ini merupakan salah satu sistem yang kompleks yang ada dalam tubuh kita. Apa sajakah bagian-bagian dari sistem pencernaan manusia? Tanpa kita sadari dan tanpa kita perintah, sistem pencernaan bekerja dengan sendiri. Mengagumkan bukan? Nah, sekarang perhatikan sistem pencernaan pada manusia seperti pada gambar berikut ini. Organ pencernaan yang pertama adalah mulut. Fungsinya untuk menghancurkan makanan sehingga dapat ditelan oleh tubuh. Yang kedua, kerongkongan berfungsi sebagai saluran untuk memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Di kerongkongan ada gerak peristaltik. Apa itu gerak peristaltik? Yakni gerak meremas makanan agar makanan itu terdorong sedikit demi sedikit dari mulut ke lambung. Yang ketiga, lambung fungsinya sebagai tempat terjadinya proses kimiawi dengan bantuan enzim. Di dalam lambung terdapat enzim pepsin. Fungsinya untuk mengubah protein menjadi pepton. Pepton itu potongan protein. Yang keempat, usus halus sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan. Kemudian usus besar fungsinya sebagai tempat penyerapan air dan membuang zat sisa-sisa makanan. Dan yang terakhir, anus fungsinya sebagai saluran pembuangan sisa-sisa makanan yang biasanya berupa feses. Selanjutnya, bagaimana proses pencernaan pada manusia? Yang pertama adalah ingesti, yakni proses memasukkan makanan melalui mulut. Kemudian proses mastikasi, proses pengunyahan makanan menggunakan gigi. Masih terjadi di mulut ya. Selanjutnya, deglutisi, yakni proses menelan makanan di kerongkongan. Selanjutnya, digesti, proses pemecahan makanan dengan bantuan enzim terjadi di lambung. Selanjutnya, absorpsi, proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus. Dan absorpsi lagi, tetapi proses penyerapannya ini air dan pembentukan feses yang terjadi di usus besar. Dan yang terakhir adalah defekasi, yakni proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang terjadi di dalam anus. Nah, semua organ tadi yang sudah Ibu jelaskan, yakni muke, luh besar, anus, singkatan ya ini untuk organ pencernaan manusia, itu memiliki fungsi yang sangat penting bagi tubuh kita. Jika salah satu organ pencernaan mengalami kelainan atau penyakit, maka sistem pencernaan dalam tubuh kita itu juga akan terganggu. Berikut ini adalah contoh gangguan sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama ada diare. Biasanya ditandai dengan buang air besar yang tinjanya itu encer atau berair. Kemudian frekuensinya ini sering bolak-balik ke toilet. Penyebabnya apa? Karena infeksi virus atau bakteri
bisa juga alergi dan keracunan makanan. Kemudian MAH, biasanya ditandai dengan rasa perih pada dinding lambung. Selanjutnya kolera, biasanya ditandai dengan adanya bintik-bintik putih disertai muntah dan tekanan darah turun atau rendah. Jadi anak-anak harus hati-hati ya. Setelah Bu Guru menjelaskan tentang gangguan sistem pencernaan tadi, sekarang kita bahas apa penyebab yang bisa memicu gangguan itu. Yang pertama adalah karena kekurangan vitamin C, dan yang terakhir mengonsumsi makanan yang mengandung kuman. Jadi jangan jajan sembarangan ya. Sekarang kita akan membahas bagaimana cara memelihara organ pencernaan pada manusia. Yang pertama, makan makanan sehat dan bergizi. Yang kedua, tidak jajan sembarangan. Yang ketiga, menjaga kebersihan makanan dan minuman. Dan yang keempat, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Baiklah anak-anak, cukup sampai di sini dulu ya belajar kita hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallah, tetap semangat, jaga kesehatan dan terus belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy learning from home.